data yang tadi saya Ali udah sampaikan di awal bahwa riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 ini ya yang kasih lihat datanya Bunda, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami gangguan mental emosional. Kemudian ada juga data ini dari sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh Badan Litbangkes tahun 2016. Ini ada data Bundir per tahunnya itu sebanyak 1.800 orang Bunda. Jadi ini semakin mengkhawatirkan. Jadi ada lebih dikerucutkan lagi, setiap hari itu ada 5 orang yang melakukan bundir ini. Nah Bunda, ini salah satu kontribusinya adalah tekanan hidup, bukan hanya di keluarga tapi juga lingkungan kerja. Nah ini kalau Bunda sendiri menanggapi seperti ini seperti apa Bunda? Ya tentu melihat data itu kita cukup miris ya, dengan artinya 5 dari penduduk kita itu mengalami depresi. Nah tentu ini dimulai dari tadi stres, yang diawali stres dengan tekanan, apalagi dengan ekonomi sekarang yang semakin boleh dikatakan mengkhawatirkan ya. Nah juga dari sisi ekonominya kita lihat ya, juga di kantor misalnya bagaimana tekanan pekerjaan, dimana kita kan sekarang contohnya kalau di kantor itu kinerja output kita kinerja itu malah dulunya hanya global, sekarang sudah sampai ke level individu. Artinya apa, tekanan-tekanan tentu akan ada ketika kita tidak bisa memanage dengan baik pekerjaan-pekerjaan tersebut ya. Jadi dengan adanya mulanya di awal stres juga karena pengaruh lingkungan, apalagi misalnya kalau lingkungan yang tidak mendukung. Nah ketika ada tekanan pekerjaan di kantor, nah ini kan akan memuncak jadinya. Nah untuk itulah kita tentu perlu bagaimana mengelola stres yang baik tersebut. Makanya kita juga di BKKBN ini ada program pembangunan keluarga. Program pembangunan keluarga juga kita kemas bagaimana keluarga-keluarga itu bisa mensosialisasikan yang namanya 8 fungsi keluarga. Kata kuncinya 8 fungsi keluarga itu malah fungsi agama Bu. Nah fungsi agama, karena kita tahu agama merupakan madrasah yang pertama. Nah insya Allah dengan kita mengendalikan tadi, kita dengan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah tentu apa yang kita tadi khawatirkan, insya Allah tentu akan bisa kita minimalisir ya. Apalagi makanya kita perlu bagaimana kita menyikapi tekanan-tekanan tadi ya. Tentu tadi kita harus baik dari sisi ekonomi, lingkungan, pekerjaan, dan rumah tangga mungkinnya ya. Dengan anak misalnya contoh kan, dengan kondisi anak gitu ya, semakin besar tentu merupakan kebutuhan juga semakin banyak, perilaku yang semakin beragam. Nah bagaimana kita mengelolanya, tentu kembali kita perlu mengelola stres tersebut. Kita tidak hanya contoh, saya bilang tadi tidak hanya pekerjaan, kita perlu healing ya, refresh, dan itu juga karena satu lagi tadi, karena kalau ketika seseorang sudah stresnya berat, kemudian depresi, nah ini tidak hanya fisik tetapi juga kematian, karena tidak bisa mengendalikan, ya udah mentok. Akhirnya kembali lagi ketika agamanya tidak kuat, akhirnya ambil jalan pintas. Jadi kita juga BKKBN, karena BKKBN itu sasarannya adalah keluarga, dengan motonya keluarga adalah sahabat kita BKKBN. Jadi kita selalu mensosialisasikan yang namanya 8 fungsi keluarga kembali. Fungsi agamanya, fungsi kasih sayangnya, cinta kasihnya, kemudian fungsi reproduksinya, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan ekonominya. Ini kita kemas. Jadi kita harapkan keluarga-keluarga kita bisa melaksanakan 8 fungsi keluarga. Tentu harus dimulai dulu, kita yang di BKKBN-nya juga harus sehat tentunya. Sekali lagi tidak hanya sehat fisik tetapi juga mental kita, sehingga kita bisa bersama-sama melakukan pendampingan dan penguatan kepada keluarga-keluarga kita. Masya Allah, tepuk tangan dong. Berarti kita pas banget ya Bunda datang ke BKKBN. Ternyata BKKBN punya pilar itu ya Bun. 8 fungsi keluarga gitu, yang di dalamnya ada fungsi agama yang selalu Bu Feni bilang ya. Salah satu hal yang harus ini kuat. Jadi kita Bu Feni, BKKBN itu tidak hanya masalah keluarga berencana saja. Jadi kita kemas dengan programnya Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Berat. Jadi tidak hanya KB saja, makanya bingung kok ada remaja nih di sini. Nah salah satunya itu pembangunan keluarga itu kita laksanakan sesuai dengan siklus kehidupan kita. Jadi mulai dari perencanaan, menikah, punya anak, remaja, lansia,
Sayangnya enggak kematian jadi semua ya Bunda. Semua, ya, jadi Masya sesuai dengan Allah. siklus kehidupan. Dari yang muda sampai yang tua. Iya. Gitu sekarang lansianya. Karena kan juga sekarang angka harapan hidup kita kan sudah semakin baik. Nah, tentu kita juga karena kalau kita lihat ya, kita lihat contohnya proyeksi penduduk ya 2035 lansia itu semakin hari semakin meningkat. Di Riau khususnya tidak mengalami penurunan. Nah, tentu kita juga harus ada program-program yang ramah lansia. Karena lansia kita kan bisa juga stres kan. Pas banget berarti Bunda. Jadi ada 8 fungsi keluarga itu yang mungkin ini nanti menjadi hal yang bisa dilakukan untuk mengelola stres. Iya, betul sekali. Menjaga kesehatan mental. Iya, betul. Wow, relate sekali. Kalau Pak Jurianto sendiri gimana Pak melihat tentang mental health awareness ini dari tadi data yang kita sebutkan atau juga pemaparan dari Ibu Kaper tadi? Kalau kita tuh perlu ada keterbukaan. Jadi memang kalau masalah ini kita pendam sendiri akan jadi berat ke kita sendiri. Banget. Nah, di sisi lain keterbukaan ini lebih ke kita punya teman yang untuk curhat. Tapi teman lihat teman-temannya juga dong. Satu di sisi itu sisinya saya sendiri. Tapi ada harapan yang menjadi sisi harapan saya seperti ini. Seandainya seorang pemimpin itu lebih peduli dengan bawahannya. Kan kita ini termasuk bawahan. Kalau seandainya pemimpin itu lebih aware, lebih peduli kepada bawahannya, mungkin itu akan lebih membantu. Pak Jurianto sendiri untuk menyikapi tekanan kerja yang pastinya banyak ya, perusahaan Kalbe yang punya banyak brand dan seorang jabatan seperti Bapak yang pasti banyak tuntutan pekerjaannya. Ini gimana Pak Bapak mengelola tekanan-tekanan tersebut sehingga tidak menimbulkan stres yang berlebihan yang berefek buruk pada kesehatan mental? Kalau untuk pekerjaan sih saya lebih meyakini tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan itu diawali dengan rasa kita mencintai pekerjaan itu sendiri. Jadi semakin kita mencintai pekerjaan, ya seberat apapun tantangannya pasti kita kuat. Seperti itu rasanya. Bunda singkat aja Bunda sendiri mengelola atau memanage tentang kegiatan-kegiatan dan juga tugas-tugas yang banyak itu secara personal Bunda seperti apa Bunda? Kalau tadi Pak Jurianto kan anggap ini berekreasi masuk ke kantor. Ya, kata kuncinya betul, cintai dan nikmati. Masya Allah. Itu kata kuncinya. Kalau kita tidak mencintai dan menikmati, semua jadi beban. Banget, ya. Setuju. Jadi kalau itu kata-kata dicintai dan dinikmati, semua yang berat itu pasti bisa kita pecahkan dengan kebersamaan, dengan komunikasi yang baik. Kita akan langsung nih, kita mau workshop, nanti bakal ada treatment-treatment juga yang bisa dilakukan kalau kita mengalami tekanan dalam kehidupan. Oleh karena apapun itu, bisa nanti kita lakukan dan kita aplikasikan dalam kehidupan atau kegiatan kita sehari-hari. Mungkin langsung kita beri tepuk tangan yang meriah untuk psikolog kita pagi ini, Ibu Feni Sriwayuni MPSI, psikolog dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Silakan Ibu. Terima kasih Bang Ali. Jadi apa? Bagaimana caranya kita bisa memanage, bisa menyukai sesuatu hal agar kita bisa lebih rileks gitu dengan apa yang kita punya gitu. Ya tadi mencintainya. Mencintai sesuatu itu sama dengan kita mencintai pasangan begitu ya. Kita bisa aplikasikan itu, kuncinya itu ke segala hal begitu. Jadi nggak cuma dalam satu hal yang kita sukai saja, tapi ke dalam semua hal. Di manage-nya seperti apa, nanti kita bahas satu-satu. Jadi pembahasan kita hari ini itu dengan tema Prokol Goes to Office Mental Health Awareness Workshop. Jadi mental health awareness itu apa sih, begitu ya? Itu lebih pengertiannya ke kesadaran diri. Jadi kita menyadari kondisi diri kita, menyadari kondisi fisik kita, menyadari kondisi psikis kita, dan bagaimana perilaku kita agar kita bisa beradaptasi di lingkungan dengan baik. Seperti itu. Ketika kita sudah menyadari kondisi kita, kita mengenali diri kita, tentu kita bisa belajar untuk mengenali orang lain. Kita bisa berempati, kita bisa bersimpati dengan orang lain ketika kita sudah mengenali diri kita. Gitu. Jadi kita tidak semerta-merta egonya kita. Gitu. Kok orang lain tidak mengerti saya? Kok orang lain begini sama saya? Coba dulu bercermin sama diri sendiri, memberikan feedback ke diri sendiri. Jadi, aku ini gimana ya? Gitu. Saya ini orangnya tipikalnya seperti apa? Gitu. Kelebihan saya apa? Kekurangan saya apa?
Jadi itu konsepnya mental health awareness. Awareness itu seperti apa? Mengenali diri sendiri, menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Begitu. Jadi jangan harapkan orang lain mau mengerti kita. Kok dia nggak ngertiin saya gitu. Jadi jangankan orang lain mengerti kita, diri kita aja nggak kenal diri kita sendiri, ya. Jadi lebih mengenal diri kita dulu, baru kita berempati, bersimpati dengan orang lain. Nah, begitu. Masuk lagi kita mengenai stres. Apa sih stres itu sebenarnya? Gitu. Nah, kondisi stres adalah reaksi setiap individu terhadap tuntutan lingkungan yang tidak dapat diatasi secara pasti. Jadi kondisi ini bisa menekan adrenalin kita yang membuat tekanan darah kita bisa menjadi tinggi juga. Gitu. Tekanan darah, bisa migrain juga gitu. Bisa ke lambung juga. Itu secara fisiknya ya. Ada sering, kalau sekarang sih pasien yang datang ke saya itu sering menyebutkan saya kena GERD, Bu. Ada yang pernah kena GERD atau sedang mengalami GERD? Pernah, ya. Datang asam lambungnya naik sampai sesak nafas, nggak bisa bernafas nih Bu, gitu. Psikisnya yang terlihat adalah kecemasan, panik. Udah mengalami seperti itu, harus buru-buru pergi ke UGD. Tiap bentar UGD, tiap bentar UGD. Seperti itu. Padahal sampai di UGD kadang-kadang kondisinya sudah membaik begitu. Tadi apa? Karena mengalami kecemasan, panik gitu. Jadi tidak bisa berpikir lagi. Yang diambil jalan kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang bawaannya juga marah-marah seperti itu atau menangis begitu. Itu bisa secara psikologisnya terganggu seperti itu. Nah, kapan saja terjadinya stres? Tadi kita sudah bahas. Kapan, di mana, itu bisa di mana saja, kapan saja. Stres yang positif, stres negatif. Bagaimana stres yang negatif bisa menjadi stres yang positif? Mulanya awalnya adalah dari pikiran. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang negatif, maka pikiran diikuti oleh perasaan. Perasaan akan diikuti oleh perilaku. Jadi ketika muncul pikiran yang negatif, perasaan yang negatif, perilakunya pun menjadi negatif gitu. Ketika kita mengubah pikiran kita menjadi lebih positif, contohnya tadi, saya tidak bisa, tapi diubah menjadi yang lebih positif. Mungkin saya bisa, saya akan coba begitu. Beda nggak rasanya? Dengan ucapan aja itu beda. Dirasa coba. Saya bisa. Saya akan coba. Muncul di perasaan kita ada rasa penasaran, ada rasa termotivasi, semangat, itu muncul. Perilakunya apa? Walaupun dilakukannya berat kadang-kadang gitu, tetapi ada keinginan kita untuk mencoba. Begitu. Itu sudah salah satu langkah yang positif buat diri kita. Itu salah satunya. Apalagi kalau muncul pikiran-pikiran negatif lainnya, begitu. Kan yang parah itu kadang lebih dari aku tidak bisa aja gitu. Saya tidak dihargai, begitu. Negatif kan? Begitu. Saya maksudnya apa ya? Dalam pekerjaan apa ya contohnya? Banyak sih sebenarnya ya, saya tidak dihargai, saya tidak mau didengar sama atasan, begitu, pendapat saya salah terus, begitu. Nah, itu kalimat-kalimat negatif. Itu bisa diubah menjadi yang jauh lebih positif agar kita termotivasi, begitu. Walaupun kadang-kadang nyampe di atasan ditolak atau tidak didengar, tetapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mencoba. Daripada tidak dicoba sama sekali, belum tentu yang ada di pikiran kita itu benar kejadiannya seperti itu. Nih dampak-dampaknya dulu. Dampak-dampaknya atau gangguannya bisa secara fisik, psikologis, dan perilaku.
Nah, mengapa bisa terjadi stres? Tadi dari awal sudah dijelaskan, mulai dari kita bangun tidur bisa menjadi sumber stres. Sampai di kantor, pulang kantor, sampai di rumah lagi. Bisa menjadi sumber stres, seperti itu. Nah, bagaimana cara memanagenya? Memanagenya kurang lebih sama dengan konsep ekonomi, POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Bagaimana cara kita memanage, mengontrolnya, mengontrol. Jadi kita itu punya perencanaan. Dalam hidup itu kita punya perencanaan. Langkah aja nih. Jadi kita harus menyadari diri kita, aware sama diri kita, mindful. Mindfulness itu artinya menyadari kondisi diri kita. Nah, ini bagaimana penerapannya? Ini ya hal-hal standar dalam hidup kita. Jadi dimulai dari mengatur pola tidur, mengatur makanan, terus aktivitas kita bagaimana, begitu. Tidak lupa tersenyum. Dengan mimik muka aja, kalau dipasang cemberut sama tersenyum beda nggak? Beda ya. Ya, kita cemberut aja nggak suka sama orang cemberut gitu. Itu seluruh badan kita itu negatif. Rasanya nggak enak. Perilaku kita pun akan negatif. Tapi kalau kita tersenyum, selain itu dalam agama kita juga ibadah, begitu ya. Bawaannya itu lebih secara psikologis itu lebih enak gitu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Ibu. Ini kan untuk mencegah stres biasanya kan dibuat planning ya. Ya. Cuman ini dari perspektif saya nih. Kadang kan kita sudah membuat planning nih, sudah kita atur semuanya. Nah, kadang-kadang yang membuat stres itu malah kan ketika ekspektasi yang kita planning atau kita rencanakan di awal tidak sesuai dengan hasil nanti. Nah, itu malah memunculkan stres baru gitu. Nah, kira-kira apa nih yang salah kalau misal di planning kita nih malah itu yang membuat kita jadi stres belakangan hari? Apakah ketika kita merencanakan sesuatu kita tidak boleh berekspektasi terlalu berlebihan terhadap sesuatu gitu? Mungkin itu sih. Ya, terima kasih. Bagaimana kita menyesuaikan dengan realita? Jadi membuat ekspektasi memang kadang-kadang gini. Kita sudah membuat perencanaan yang jauh lebih baik begitu ya. Tapi kan kenyataannya di lapangan kita tidak seperti itu. Begitu. Ya, halnya ini bukan kita kadang-kadang kan tidak berhadapan dengan benda mati, Pak ya. Kita berhadapan dengan manusia. Begitu. Yang punya pikiran yang berbeda-beda gitu. Tidak apa-apa kita punya planning gitu. Jadi konsepnya di diri kita, di pikiran kita adalah saya punya sesuatu. Saya bisa sampaikan. Ketika itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu, kita bisa feedback lagi ke diri kita. Dalam penerapan POAC ini kan ada dalam setiap aspek kehidupan, pola makan, pola tidur, pola kegiatan. Nah, tetapi yang saya alami jika mental atau stres melanda, pola makan, pola tidur, pola kegiatan, aktivitas itu kan akan berantakan nih. Jadi gimana sih untuk remaja seperti saya untuk memanage pola makan, pola tidur, pola kegiatan agar bisa termanage dengan baik tapi masih stres gitu, Bu? Nah, ya dalam mengurangi stres yang saya alamin, stresnya itu karena kayak orang-orang udah ada kerja tapi saya belum gitu, kayak lebih ke insecure. Masih udah lulus, Bu. Udah lulus tuh, oke. Itu aja sih, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Vira. Sekarang Vira ada di sini, duduk di sini ya. Teman-teman Vira yang sudah kerja, sudah pernah belum duduk di sini? Nah, iya. Yang lain pengen jadi genre, kamu udah genre, iya kan? Bersyukur nggak? Banget. Bersyukur. Jadi ada pengalaman yang belum tentu orang lain punya, Vira punya. Jadi ke diri Vira harus Vira syukuri itu. Jadi kita ada sesuatu yang harus kita ambil ke diri kita sendiri. Tadi mengenali diri kita, kelebihan dan kekurangan diri kita seperti apa yang kita punya. Oh, dari sini mungkin saya nggak dapat uang nih, gitu ya. Tetapi saya dapat ilmu, dapat pembelajaran, dapat pengalaman. Mungkin dengan berkegiatan seperti ini, Vira punya link, ya. Nah, jalan tuh.
linknya. Bersyukurnya jadi jalan gitu ya Bu. Harus apa ya? Pikirannya dibuka gitu. Ibu saya ibu dari remaja gitu ya. Jadi punya anak remaja itu suka curhat ya, suka curhat hal-hal yang menurut saya sih remeh-temeh banget gitu ya. Padahal masalah di dunia ini cukup banyak. Gitu. Jadi saya sih dengerin anak saya curhat itu, dengerin mereka curhat itu kayaknya saya bosen gitu ya. Aduh, kayaknya masalah kamu itu nggak seberapa deh dengan masalah bunda gitu kan ya. Jadi saya sih pengen tahu aja karena menurut mereka sih itu stres banget ya gitu. Kalau kayak masalah cuma teman aja nggak mau negur kayak gitu tuh jadi masalah stres untuk remaja gitu. Nah jadi bagaimana ya saya sebagai seorang ibu untuk menimbulkan empati saya paling tidak ke anak saya remaja itu gitu. Jadi mau dengerin curhatnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Kita sebagai orang tua itu muncul egonya. Ya, muncul ego, oh segini aja, kamu belum ngalamin loh nanti begini-begini gitu ya. Kadang-kadang kan gitu, tapi dalam pikiran anak kita nggak segitu gitu. Anaknya remaja Bu ya. Jadi bagaimana Bu Dewi juga memposisikan diri Bu Dewi sebagai teman dengan anaknya yang remaja gitu. Jadi inget lagi tuh waktu kita remaja gitu, turunin lagi egonya gitu. Jadi sebayakan kita sama anak, iya kenapa ya gitu, kenapa dia begini gitu, kamu kenapa gitu. Jadi ditanya rasanya, lebih ke perasaan dia yang ditanya. Egonya kita sebagai orang tua, jangan sampai nanti kita dibilang anak-anak sekarang toxic orang tua, toxic parenting katanya gitu. Mana ada toxic parenting ya? Namanya orang tua ya kita harus nurut sama orang tua gitu. Tetapi jangan sampai kita melakukan kesalahan begitu yang membuat anak kadang-kadang jadi korban perasaan dari perbuatan orang tuanya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Kansa Pranata Wirantober, wakilan dari Genre Riau. Kalau saya pengen bertanya seperti ini Bu, kadang kan kalau kita dalam keadaan stres atau situasi stres, yang paling kita utamakan itu adalah untuk mengurangi stres adalah berkomunikasi, memberikan istilahnya sharing sama teman-teman sebaya ataupun juga sharing kepada orang yang kita percaya. Tapi permasalahannya adalah karena saya mewakili remaja laki-laki, biasa laki-laki ini ada memiliki ego sedikit untuk cerita permasalahannya kepada orang lain. Tidak mau cerita maksudnya? Tidak mau cerita. Justru ketika kami bercerita seperti kami menunjukkan kelemahan kami kepada orang lain. Itu yang membuat terkadang lelaki itu stresnya itu banyak tetapi tidak pernah kelihatan. Padahal stresnya ada gitu. Menurut Ibu sendiri itu tuh bagaimana cara kami sebagai remaja, khususnya laki-laki ataupun remaja yang susah untuk bercerita kepada orang lain mengenai permasalahan kita tuh bagaimana Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang laki-laki itu biasanya memang konsepnya lebih ke harga dirinya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Misalnya bisa mengajak teman-temannya laki-laki nih ya melakukan hobinya bersama. Jadi bisa dilihat teman-temannya. Kondisi psikisnya pasti bisa dilihat ya. Bisa membaca gitu. Ini punya masalah. Ini punya masalah seperti apa? Nggak mau cerita gitu. Diajak misalnya ada gengan gitu ya. Diajak main futsal, diajak main badminton, bisa seperti itu. Biasanya laki-laki itu bisa menyalurkan hal-halnya lebih ke fisik begitu, yang melakukan olahraga atau permainan apapun gitu, yang bisa buat menyenangkan. Berarti disalurkan lewat hobi? Iya, hobinya bisa dilakukan seperti itu. Misalnya dalam ruangan aja nih, nggak bisa kemana-mana, punya papan karambol nggak? Ajak main papan karambol gitu. Penting melakukan hobi. Iya. Oh iya sih. Diajak main sama-sama, itu bisa nanti sambil cerita gitu. Nanti bisa aja ada yang keceplosan. Aku lagi ada masalah nih di rumah begitu. Nah itu bisa digali mulai dari situ. Ketika ada temannya sudah mau mulai membuka pembicaraan. Tetapi kalau dia belum mau membuka, diajak aja melakukan sesuatu hal yang positif gitu. Ya. Kapan seseorang harus menemui seorang psikolog yang profesional? Ketika stres yang seperti apa? Kapan kita butuh psikolog? Kadang-kadang orang berpikirnya nanti kalau ke psikolog dikira gila, ya, malu, aib, ya, dilihat ketahuan teman aja malu begitu ya. Jadi kapan kita butuh ke psikolog? Tahu kondisi diri kita sudah tidak baik-baik saja. Ya, kondisi mental dan fisiknya tidak baik.
gitu. Ketika tadi gejala-gejalanya muncul, tidak tidur, ya, tidak tidur minimal 3 hari tidak tidur itu sudah berturut-turut. Iya, berturut-turut itu sudah gejala. Ya, memiliki kecemasan yang berlebihan, ketakutan berlebihan. Ketakutan berlebihan ini misalnya gimana ya Bu? Ketakutan yang berlebihan, apa-apa sedikit takut gitu. Sampai mau hal kecil aja mungkin ya. Mungkin saya dengar nih orang di kantor ngomongin saya begini-begini gitu ya, negatif gitu kan. Sampai dia merasa cemas gitu. Cemas, takut, kan pikiran udah muncul yang macam-macam. Jadi overthinking ya. Udah negatif semuanya. Sehingga takut untuk keluar kamar aja takut. Gitu. Oke, itu tandanya udah harus ketemu seorang psikolog. Ketemu sama psikolog gitu. Minimal dia bisa menceritakan atau bisa tahu sumber masalahnya apa. Gitu. Itu sudah wajib ke psikolog. Seperti itu.